Perjalanan ini mungkin telah terhenti di sini, tetapi bukan berarti akhir segalanya. Yang tertinggal bukan hanya jejak, tapi langkah melainkan kisah cerita yang luar biasa penuh makna. Sejumlah 7 pemain dan 1 pelatih terpilih untuk menerima penghargaan sebagai Best Liga Voli Korea musim ini. 2 pemain Red Sparks berhasil menyabet penghargaan tersebut dalam acara award. Namun, tak ada nama Megawati Hanggestri Pertiwi dalam 7 pemain terbaik di musim 2024-2025. Padahal Megawati telah menjadi pemain yang sangat berpengaruh bagi Red Sparks hingga berhasil melaju ke babak final. Akan tetapi, kriteria penilaian dihitung sejak babak reguler usai Best Opposite merupakan pemain yang timnya tidak lolos ke babak playoff. Hal itu setelah Megawati kalah bersaing untuk menjadi opposite terbaik dengan pemain asal Kuba, Giselle Silva yang memperkuat JS Caltex. Giselle Silva yang terpilih sebagai Best Opposite Liga Voli Korea musim 2024-2025. Adapun 2 pemain Red Sparks yang terpilih adalah setter Yeum Hyeson dan outside hitter Vanja Bukilik. Bukilik Best Outside Hitter Red Sparks lainnya untuk menerima penghargaan. Yeum Hyeson yang menunjukkan daya juang dan kepemimpinan yang baik sebagai kapten Red Sparks musim ini memang layak memenangkan setter terbaik, tapi banyak yang nggak menyangka. Begini reaksi pernyataan legenda Korea Han Yomi usai Megawati gagal satupun meraih The Best Liga Voli Korea tahun 2025 setelah dikalahkan pesaingnya. Bahkan Han Yomi mengakui jika penghargaan itu tak pantas dibanggakan. Tak hanya itu, Han Yomi juga menyebut jika pemilihan kategori penghargaan sangat tidak wajar. Bahkan legenda voli Korea mengatakan jika di penghargaan tadi Mega lebih pantas MVP dan Best Opposite. Jika melihat statistik secara keseluruhan, Megawati dibandingkan pemain lainnya seperti Ratu Voli Korea. Acara penghargaan ini menuai banyak perdebatan di kalangan penggemar dan legenda voli Korea. Salah satu yang paling mengejutkan tentang pendapat Han Yomi yang juga merupakan mantan pemain Red Sparks ini. Dalam pernyataannya di media Korea Yonhap, Han Yomi secara terang-terangan menyatakan bahwa penghargaan harusnya Megawati mendapatkan salah satu the best. Ia menyoroti banyak aspek dari itu yang menurutnya tidak adil dan menyebut kemenangan acara penghargaan itu sebagai sesuatu yang tidak wajar. Saya rasa Mega pantas mendapatkan gelar MVP melihat polling hari ini tidak wajar. Mengingat bagaimana Megawati, jika melihat statistik dari sepanjang ronde 1 dan 6 voli Korea, musim ini Megatron yang mendominasi dari segala aspek maupun indikator serangan dan semoga gelar MVP jatuh ke tangan Mega dari statistik dan pencapaian sudah dibuktikan. Saatnya Mega raih gelar MVP musim reguler ini. Namun setelah dia pergi, namanya masih menjadi bahan pembahasan di media olahraga Korea. Megawati disebut-sebut sebagai satu dari 3 calon pemain terbaik MPV musim ini. Pencapaian Mega di liga reguler, dia mendapat peringkat tertinggi dalam sebagian besar indikator serangan dan peringkat ketiga dalam perolehan skor dan juga ke-1 dalam rasio keberhasilan serangan dengan 48,06%. Dalam pembukaan serangan 42,82%, kedua dalam pembukaan cepat 53,61%, ke-1 dalam perbedaan waktu 66,67% dan ke-1 dalam serangan back end 49,88%. Prestasi ini semoga menjadi pertimbangan bagi awak media yang ikut andil dalam memilih MVP Liga Reguler, karena masih ada kemungkinan Mega akan memenangkan penghargaan MVP Liga Reguler pada upacara penghargaan V-League pada tanggal 14. Musim lalu MVP Liga Reguler diraih oleh Kim Yeon-kung, tapi musim ini Mega mendominasi semua serangan. Ya, kalau V-League profesional, maka mereka akan mengambil dari statistik round 1 sampai round 6 dan Mega yang akan menyabet MVP reguler. Tapi kita tahu semua, kalau voting tentu KAIKA akan menyabet MVP reguler. Secara dia anak emas di Korea dan sudah pensiun. Meraih juara dan meraih MVP reguler adalah hadiah terindah untuk Ratu Voli Korea. Udah pasti kalau voting dari fans ya jelas Kim yang menang, tapi kalau voting dari para ahli dan media jelas Mega. Tapi kalau dilihat dari beberapa musim sebelumnya, Kim timnya kalah di kejuaraan musim semi, tetap dapat MVP terus ngalahin para OP asing yang juara. Megawati Hanggestri Pertiwi memang telah meninggalkan klub Red Sparks setelah 2 musim penuh menorehkan catatan gemilang di Liga Voli Korea. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terasa berat kehilangan pemain kesayangan warga Korea ini. Terlebih karena performa Megatron masih sangat menjanjikan di kancah voli internasional.
Kepulangan Megawati ke Indonesia sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pecinta voli. Banyak yang takut karier sang opposite hitter akan merosot setelah tidak lagi bermain di salah satu liga voli profesional paling kompetitif di Asia tersebut. Namun, Megawati sendiri memberikan penegasan bahwa kepergiannya dari Korea bukan akhir dari segalanya. Saat ditemui kepulangannya dari Korea Selatan, Megawati dengan terbuka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah mendukungnya selama 2 musim di Red Sparks. Tapi alangkah mengejutkannya, untuk pertama kali di voli Korea, ketika sebuah momen semua media Korea meliput kepulangan Megawati. Baru kali ini lihat wartawan pamitan sama Nara, sumber kayak pamit ke keluarga, terlihat seorang wanita sebagai wartawan KBS Sport ini menangis ketika mengantar Mega kembali ke Indonesia. Wartawan KBS ini juga tak lupa mengabadikan momen untuk berfoto dan sembari mengobrol. Terucap kata di video itu, kok Mega nggak nangis sih? Mega pun langsung menjawab kepada dia, aku udah nangis dari kemarin-kemarin. Di dalam video YouTube Yuna Nuna ini, sang kameramen juga turut memberi ucapan sama Mega. Tentunya terima kasih sudah dukung aku di Korea sampai aku sudah selesai di Korea, ujar Megawati seperti dikutip dari KBS. Ia menambahkan bahwa meski kontraknya tak diperpanjang, ia belum menutup kemungkinan untuk kembali berkarir di negeri ginseng tersebut. Mungkin suatu saat nanti aku kembali ke Korea. Tolong dukung aku. Dimanapun aku berada, tolong dukung aku. Tolong dukung Red Sparks juga, sambungnya. Megawati juga menyebutkan bahwa bermain di Liga Korea adalah pengalaman yang sangat berharga. Meski sempat ragu saat pertama kali bergabung, nyatanya ia mampu membuktikan kualitasnya di antara pemain-pemain top dunia. Tadinya saya datang dengan ragu-ragu, ternyata saya bisa buktikan kepada kalian. Senang bisa ikut Liga Korea ini, saya sangat bersyukur, ungkapnya dengan penuh emosional. Sementara itu, keputusan Megawati untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks menimbulkan beragam reaksi dari publik. Tapi lihatlah, banyak yang menyayangkan langkah ini karena khawatir performanya akan menurun jika kembali bermain di liga domestik. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula netizen Korea yang membela dan memahami keputusan Megawati bahwa perpindahan pemain voli di level internasional jauh lebih dinamis dibandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola atau basket. Dinamika transfer dunia voli itu lebih dinamis dibanding sepak bola ataupun basket. Ada juga yang menyoroti kondisi fisik Megawati yang kerap dipaksa tampil terus-menerus sepanjang tahun, baik untuk klub luar negeri atau klub lokal di Proliga. Banyak fans menilai bahwa Megawati perlu rehat dan memulihkan tubuhnya agar tetap kompetitif untuk jangka panjang. Yang pasti, Megawati telah membuktikan bahwa dirinya adalah pemain berkualitas yang mampu bersinar dimanapun ia berada. Dan seperti janjinya, bukan tidak mungkin ia kembali ke Korea dengan semangat dan pencapaian baru di masa depan. Dan semoga Megawati mendapatkan gelar MVP di reguler musim ini.